Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pangoman PSW ya teman-teman. Dan sekarang di tanaman kacang panjang ya. Kali ini mau melakukan penyemprotan teman-teman. Jadi sebelum video ini berlanjut, jangan lupa like dan subscribe. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, jadi sebelum video ini berlanjut, kita lihat dulu ya. Ini tanaman kacang panjang, dan sekarang itu sudah mulai berbunga dan ada yang mulai berbuah ya, seperti ini mulai berbuah. Jadi kali ini saya mau melakukan penyemprotan pupuk ya teman-teman. Dan selain pupuk juga nanti saya tambahkan insektisida tentunya ya, untuk hama-hama yang ada di tanaman kacang ini teman-teman. Ini sulurnya belum kita arahkan juga ya. Ini masih belum tumbuh semua ini sulurnya teman-teman. Ini masih proses ya. Ini yang bawah-bawah itu enggak saya potong ya, saya pelihara semua. Ini sulur-sulur yang dari bawah ini nanti saya naikkan semua, karena itu nanti juga berbuah ya teman-teman. Jadi enggak hanya mengandalkan yang sulur utama ya, yang dari bawah juga saya naikkan nanti seperti ini. Ini sayangnya cuma ajirnya itu kurang tinggi teman-teman. Jadi ini sebenarnya masih ingin merambat ya, masih ingin merambat yang tinggi, tetapi karena ajirnya pendek jadi seperti ini teman-teman. Ini kalau tinggi itu lebih bagus ya, minimal tuh ajir 150 lebih lah teman-teman. Kalau bisa ya 2 meter lah untuk ketinggian ajir, supaya rambatannya itu sampai full ya. Jadi enggak terlalu dia ruwet kayak gini nih, saling mengikat ya. Tapi kalau ajirnya tinggi kan dia merambatnya sampai penuh, jadi enggak terlalu seperti ini. Ini sudah mulai berbunga. Ini kali ini saya mau melakukan penyemprotan pupuk ya teman-teman, dan insektisida, karena di sini ada beberapa pohon ya kelapa, dan pohon kelapa ini ada yang dirambat atau buat sarang semut kangkrang ya teman-teman, dan dia turun ke pohon kacangnya. Kita cek. Ini kemarin penuh ya, penuh dengan semut kangkrang. Ini kalau pagi masih kayaknya kembali teman-teman. Ini ada yang ini kayaknya kelapa yang ini teman-teman, yang ada kangkrangnya ya. Jadi dia merambat terus. Kalau hanya sekedar liar aja itu nggak masalah teman-teman ya. Nah, seperti ini kan mengganggu bunga ya teman-teman.
Terus dia juga bersarang di daun-daunnya teman-teman. Seperti ini contoh nih. Nih. Ini bersarang ya. Ini kan sangat mengganggu ini teman-teman. Ada lagi nih. Jadi nanti kita semprot supaya enggak mengganggu ya. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai di dunia hortikultura ya, yang masih minim ilmu, ini kayaknya tanaman yang menurut saya itu paling mudah ya, mudah terus ringan biaya teman-teman, karena ini bibit itu murah, terus perawatan juga murah teman-teman. Jadi saya penyemprotan itu enggak rutin ya, saya hanya lihat kalau ada hama saya semprot, kalau enggak ya enggak ya, enggak saya jadwalkan. Dan paling yang sering nanti kalau udah berbuah itu saya semprot buah ya teman-teman. Kalau pemupukan ini saya cuma 2 kali teman-teman. Pertama saya pupuk kocor ya, pas masih awal, itu sekitar umur ya 5 hari sampai seminggu itulah, itu saya kocor. Kemudian saya biarkan di umur berapa itu ya, sudah mulai merambat lah, udah 1 bulan kayaknya, sekitar 1 bulan baru saya masukkan pupuk tabur teman-teman. Hanya itu aja yang saya gunakan ya. Pupuk tabur pun saya menggunakan Posca sama urea, nggak pakai mutiara ya. Kalau mau mutiara juga lebih bagus teman-teman, tapi saya cuma hanya pupuk subsidi, dan itu hanya sekali penaburan ya. Nanti selanjutnya kita gunakan pupuk semprot, pupuk cair atau pupuk majemuk seperti ganda silbe ya. Jadi ini sangat ringan biaya teman-teman. Ini hanya menghabiskan 2 bungkus ya, yang 100 gram itu kayaknya 2 bungkus. Kalau 2 bungkus mungkin ini nanti kalau panen mungkin saya jadwalkan 2 hari sekali teman-teman. Kalau minimal kita tanam setengah kilo lah ya, itu bisa pemetikan setiap hari ya, karena kalau dibuat 2 hari itu terlalu besar. Tapi karena ini cuma 2 bungkus kecil, jadi mungkin ini 2 hari. Nanti kita lihat kacangnya dulu. Modal alas sedikit teman-teman, nggak nyampe 500 lah, paling 200-300an, apa 200 itu udah tanamnya udah luas ya teman-teman. Dan panennya ini bisa lama tergantung kondisi tanah teman-teman. Kalau kondisi tanah itu lembab, sedikit ya seperti inilah ya, kondisi kelembapannya itu terjaga, ini kacang bisa tahan lama teman-teman, bisa pemetikan selama 2 bulan bahkan lebih ya. Itu kita bisa masih panen terus ya. Kalau kita tanamnya setengah kilo, itu setengah kilo untuk lahan paling enggak seperwolon lah teman-teman. Itu bisa setiap hari ya. Itu kalau kita panen 2 bulan kan lumayan tuh, padahal kita ngeluarin modalnya itu hanya sedikit ya. Walaupun harga 1000 itu masih lumayan lah, 1 ikatnya 1000 itu masih lumayan lah.
Kalau kita kan segitu kan masih kita panen sendiri ya, nggak pakai pekerja. Kecuali kalau kita tanam seperempat atau setengah, mungkin itu ada orang yang bekerja ya teman-teman. Kalau untuk kebutuhan biasa kecil ini masih ketemu lah, karena dari modal bibit sama pupuk itu mudah. Karena modal dari bibit sama pupuk itu murah teman-teman, dan obat-obatan itu enggak terlalu ya. Di kacang paling hama cuma ulat yang utama, kemudian bangkak itu hewan yang kecil-kecil hitam-hitam, itu biasanya di bawah-bawah daun seperti ini atau di pohonnya, itu yang nanti bisa membuat pohon itu mati. Terus semut paling teman-teman, semut itu nanti juga akan bertelur di bawah daun ini, menghisap klorofilnya ini ya, hijau, zat hijau daunnya juga, nanti daunnya akan kelihatan menguning ya. Hama kayaknya hanya seperti itu teman-teman. Kalau deket sawah mungkin walang sangit ya, kalau nanti sudah berbuah itu juga harus dibasmi teman-teman. Kalau enggak nanti kacangnya itu enggak ada isinya ya, hanya kulit aja kopong. Dan obat-obatannya itu sangat murah teman-teman bagi saya kalau untuk kacang ya. Kalau untuk ulat saya hanya menggunakan dangke aja itu udah beres. Itu cuma 25.000 ya satu bungkus yang kecil. Atau semut-semut itu pakai bahan aktif simetrin, itu udah beres teman-teman. Jadi ini rekomendasi lah untuk teman-teman yang mau tanaman yang perawatannya mudah dan murah ya, tapi hasilnya ini bisa berkali-kali lipat ya teman-teman. Oke, kita langsung ke pemupukan ya, karena saya mau penyemprotan teman-teman. Ini udah mulai siang, ini saya lakukan pagi hari ya. Kalau pupuk itu sebenarnya bagusnya itu pagi hari teman-teman, kalau enggak ya sore bisa lah, yang penting jangan siang-siang ya kalau pupuk. Oke, kita langsung ke penyemprotan. Oke teman-teman, jadi pupuk dan insek yang saya gunakan, yang pertama saya menggunakan insek itu sidometrin ya teman-teman. Ini bahan aktifnya itu simetrin. Jadi fungsinya ini untuk hama serangga teman-teman, ulat, semut, belalang, walang sangit, ini bisa tuntas ya sama ini simetrin. Dan saya menggunakan dosis itu sedikit, ini hanya satu tutupnya, enggak terlalu penuh ya. Mungkin ini tutup ini sekitar 5-10 mili teman-teman. Karena sidometrin ini sifatnya agak panas ya teman-teman kalau di daun. Jadi jangan banyak-banyak, kalau terlalu banyak nanti daunnya itu gosong ya. Makanya saya kalau menggunakan sidometrin saya tambahkan pupuk ya teman-teman, supaya enggak terlalu panas. Kemudian pupuk saya gunakan yang pertama itu pupuk cair, ini pupuk sisa lah teman-teman, sisa dulu habis cabai ya. Ini kalium fosfat, ini masih sedikit, nanti saya tambahkan. Kemudian saya tambahkan lagi gandasil B ya, atau gandasil buah. Ini penggunaannya cukup 2 sendok atau 3 sendok ya. Dan
Ini di waktu mulai berbunga kita semprot pakai ini teman-teman. Ini murah, inseknya murah, perawatannya mudah ya teman-teman. Oke, nah, langsung saja ya teman-teman. Saya mau lakukan penyemprotan. Mungkin videonya cukup sekian.